Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwina Sapitri dari Prodi Akuntansi Syariah semester 4 kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan menjadi imam, kemampuan menjadi masbuk, tentang keterampilan sholat jamaah, sholat kasar, sholat jamaah kasar, sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Baik, yang pertama yaitu kemampuan menjadi imam. Imam adalah orang yang memimpinnya sholat. Nah, untuk menjadi imam harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu berakal, Islam, balik, laki-laki, suci dari hadas, bagus bacaan dan rukunya, bukan makmum, selama sehat atau tidak sakit dan tidak uzur, dan yang terakhir itu lidahnya fasih, dapat mengucapkan bahasa Arab dengan tepat. Selanjutnya yaitu masbuk. Masbuk adalah orang yang ketinggalan rakaat di dalam sholat berjamaah. Nah, apabila seorang masbuk mendapati imam sedang dalam keadaan ruku atau sebelum ruku dan dia sempat melakukan ruku, maka dia mendapatkan 1 rakaat pada saat itu. Nah, apabila dia mendapati imam sedang sujud ataupun sedang dalam keadaan duduk, maka dia tidak mendapatkan 1 rakaat pada saat itu. Adapun kekurangan rakaat tersebut hendaknya diganti pada saat imam setelah mengucapkan salam. Adapun cara sholat masbuk yaitu mengikuti gerakan imam pada saat itu, sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram atau dan berniat dalam sholat. Selanjutnya yaitu sholat jamaah. Nah, sholat jamaah adalah mengumpulkan 2 sholat fardu dan mengerjakan dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijamaah yaitu sholat zuhur dan asar, dan sholat maghrib dan isya. Nah, sholat jamaah ini dibagi jadi 2, yaitu yang pertama itu jamaah takhir dan jamaah takdim. Yang pertama yaitu sholat jamaah takdim. Nah, kalau jamaah takdim itu dikerjakan pada saat misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan pada saat zuhur. Nah, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada saat maghrib. Sedangkan jamaah takhir yaitu sholat zuhur dan asar dikerjakan pada saat sholat asar, dan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada sholat isya. Selanjutnya itu sholat qasar. Nah, sholat qasar adalah sholat yang dilaksanakan dengan cara meringkas atau memendekkan sholat fardu yang mestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, adapun sholat yang dapat diqasar yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Nah, sedangkan sholat maghrib dan subuh itu tidak boleh diqasar. Selanjutnya itu sholat jamaah qasar. Nah, para ulama berpendapat bahwa para musafir dapat melakukan sholat jamaah dan qasar secara bersamaan. Nah, praktiknya itu sama saja seperti sholat jamaah takdim dan jamaah takhir, tetapi rakaatnya diqasarkan. Artinya sholat zuhur, asar, dan isya dapat dilakukan menjadi 2 rakaat saja. Tetapi sholat maghrib tidak dapat dikasarkan, hanya saja boleh dijamaah. Hal itu dikarenakan karena sholat jamaah qasar itu meringkas jadi 2 rakaat dan 2 rakaat. Nah, pada saat sholat ini tidak ada tasyahud awal, tetapi pada saat duduk setelah sujud itu langsung tasyahud akhir dan langsung salam. Selanjutnya yaitu sujud tilawah. Nah, sujud tilawah adalah sujud bacaan, sujud yang disebabkan karena mendengarkan ayat-ayat sajadah. Artinya, ketika kita mendengarkan atau membaca ayat sajadah, kita disunatkan untuk sujud. Selanjutnya yaitu sujud sahwi. Nah, sujud sahwi dilakukan apabila kita karena kelupaan. Nah, seperti misalnya kita ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut, kelebihan rakaat, ruku, atau sujud karena lupa, karena syah atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Nah, apabila kurang rakaat dan lupa, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Selanjutnya yaitu sujud syukur. Nah, sujud syukur ini yaitu sujud yang berupa terima kasih karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bencana atau musibah. Nah, sujud syukur ini hukumnya sunnah. Nah, sujud syukur ini dapat dilakukan pada sembarang tempat ataupun pada saat tidak keadaan sholat. Nah, asalkan tempat tersebut suci dan bersih.
Sujud syukur juga dilakukan tanpa harus berwudu terlebih dahulu dan tidak harus menghadap kiblat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.